update perkembangan dokter atas laporannya. Kalau untuk laporannya FS sampai sekarang belum ada panggilan lagi, ditunggu aja. Tapi yang dokter sorotin itu tentang akun IGOI-nya yang saat ini nonaktif ya. Sebenarnya itu dugaannya dokter bukan hilang, tapi sengaja dinonaktifkan. Untuk apa? Karena kemungkinan akun IGOI FS atau Nepos itu akan dijadikan barang bukti, ya. Jadi akan disita. Nah, yang dokter khawatirkan pada saat akan disita oleh pihak Jakarta Selatan, dia akan bilang, loh, akun saya sudah di-hack. Oke ya, udah dikasih tahu dulunya ya. Berarti itu strategi ya? Nah, itu strategi yang sangat licik sekali. Ya, jadi kita kasih tahu ya, itu strategi supaya apa? Pada saat nanti disita, kan kalau disita harus ngasih password, harus ngasih password kan, email. Kan sudah di-hack, jadi saya nggak pegang lagi. Selesai. Itu udah diperiksa belum sih untuk laporan dokter sendiri terhadap FS? Oh belum, kan belum dipanggil. Belum dipanggil. Mungkin harus kooperatif nggak sih dia sendiri kan sebelumnya di laporan Kan kita dia selama mangkir ya dok? Selama ini dia, oh iya ada lagi informasi baru tadi pagi, lupa. Nepos, kenapa kamu kotak-katik ID? Ikatan Dokter Indonesia ada yang kamu kejar ya? Jadi dokter dihubungin sama salah satu petinggi ID. Ya, dihubungi oleh Nepos. Ya, kok kayaknya nimbrung banget sampai ke ID segala. Kamu pos kurang kerjaan ya, sampai nggak ada kerjaannya ya, pengusaha abal-abal ya. ID aja kamu nimbrungin apa? Suneo minta tolong Nepos, iya. Suneo minta tolong Nepos, Nepos minta tolong ID, tolong ID, gitu ya. ID nggak mau nolongin. Ya, dokter pastikan ID nggak akan ikut-ikutan. Oke ya. Kalau Sunio melakukan dugaan tindakan kejahatan, ID lepas tangan. Ya. Oke, jadi ID nggak akan ikut-ikutan. Ya, dokter sudah melaporkan ke ID. Ya kan? Ya makanya udah nggak gitu aja. Oke? Dokter mungkin ada pesan mau disampaikan ke FS supaya nanti pas pemanggilan dari laporan dokter dia datang. FS jangan nimbrung-nimbrung mulu ya. Ya. Sudahlah, jangan nimbrung. Ya, Oke, makasih dok. Hati-hati dokter. Kamu pakai wig, komentari dokter yang pakai wig ke klinik kamu, pantas nggak? Jangan ya, ntar dokter ungkit-ungkit loh wignya kamu. Oke, Fernanda silakan. John mungkin dokter Ajuan dokter Nana. Jadi Silakan. saya waktu itu bersama dokter karena memang dokter meminta saya untuk ditemani karena beliau rencana mau terapi stem cell. Dan kebetulan saya sebagai kolega juga sahabat dokter yang latar belakang pendidikannya adalah magister ilmu biomedik untuk khusus anti-aging medicine. Beliau menganggap bahwa tolong dong liatin bener nggak yang sudah anti saya itu stem cell. Seperti itu. Jadi waktu itu saya temenin beliau karena beliau meminta seperti itu. Dan sampai sana beliau konsultasi dan memang beliau waktu itu menyerahkan ID asli ya. Asli. Pasportnya bahkan. Asli. Dokter kasih identitas asli, bukan penyamaran ya, asli. Terus Ya, kemudian masuk ruang konsultasi. dia dan mau stem cell ya, stem cell harganya 15, 25, 45 juta. Terus kemudian beliau menanyakan tentang siapa yang menyuntikan nantinya, terus kemudian sudah ada izin praktek atau enggak, dan stem cell itu apa juga beliau juga tanyakan secara detail, dan kemudian memang ternyata bukan ya. jawab apa? Silakan jelaskan aja biar publik Ya. paham, hati-hati terhadap bentuk-bentuk penipuan seperti ini. Ya, ternyata yang akan disuntikan itu adalah sekretom. Sekretom itu kan bukan stem cell, itu bagian atau metabolit dari stem cell. Jadi bukan stem cell yang sebenarnya. Ya. Jadi memang mengakui bahwa itu bukan stem cell, itu adalah sekretom. Hati-hati ya, jadi buat kalian yang sudah pernah ke klinik Athena, dokter secara sebagai sesama teman sejawat, dokter memohon maaf karena ada teman sejawat ya dokter yang sudah rela melakukan itu, mengambil uang kalian, itu adalah sekretom. Ya dokter memohon maaf, kita sebagai teman sejawat ya. Ya, oke. Dalam hal ini saya bukan dalam
dalam tujuan untuk menjatuhkan seorang lain atau menjatuhkan kredibilitas orang lain, tapi saya diminta untuk tujuan saya untuk bagaimana istilahnya memberikan memberikan pengertian dan juga apa sih stem cell sebenarnya yang harus dilakukan seperti apa. Ya, betul. Ya, jadi kalau kalian mau ke dokter, pilihlah dokter-dokter yang mana, yang salah satunya rekomendasinya dokter itu adalah dokter Nana Masani. Jelas ya, ada penjelasan beliau berkompeten di stem cell. Berbeda dengan seorang DRL yang di universitas ini pun di drop out. Jelas ya, gitu. Tapi beliau mengaku sekarang adalah stem cell, ahli stem cell. Di kliniknya aja dia menjual sekretum, bukan stem cell. Gimana dong nasib uang masyarakat yang seperti itu udah kalian ambil? DRL tanggung jawab dong, gitu. Dok, tadi di dalam ada sempat perdebatan dengan dokter Jafri, terus ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan, karena semua yang dokter sampaikan ada faktanya. Ada rilis dari Badan POM. Sekarang dokter tanyakan, seandainya white tomato tidak heboh, mungkin sampai detik ini saudara DRL masih menjual white tomato. Bahkan sampai detik ini kalian masih bisa membeli produk WT di e-commerce. Padahal sudah ada surat perintah kepada DRL atau dokter nggak tahu ya, surat perintah kepada perusahaan CV Athena untuk melakukan penarikan. Tapi kalian lihat masih terjual hingga saat ini. Apakah dia sudah melakukan penarikan? Artinya apa? Nah, itu kalian jawab aja. Tadi Doti mau tanya sama dia, katanya sudah dilakukan penarikan, kok masih ditemukan di e-commerce? Harusnya kamu beli semua dong sebagai rasa tanggung jawab kamu. Jangan korbankan orang yang jual lagi produk kamu. Harusnya kamu beli semua di pasaran, kamu tarik semua produk kamu ganti rugi ke penjual. Selesai case-nya. Tapi sampai detik ini WT masih diperjualbelikan secara bebas di e-commerce. Oke ya, jadi Doti mohon sudahlah DRL ya, jangan, sudah, kamu ini namanya kamu sudah hancur. Kenapa? Karena fakta yang Doti tampilkan. Tadi ditanyakan juga, apakah seorang dokter disponsori? Dokter Nana, Dokter mohon maaf, tadi Dokter sampaikan nama Dokter Nana di situ. Kenapa? DRL pernah merepost VT yang mengatakan bahwa Doktif disponsori oleh SP dan KM. Dugaannya Doktif adalah Sandi Purnamasari dan Kemala. Doktif tidak mengenal mereka, kenalnya aja baru di pengadilannya si Sahrul. Jadi saya bilang itu fitnah Bapak pimpinan. Jadi semua yang saya keluarkan dari dana pribadi saya. Nah, terus itu juga ada pertanyaan, kenapa kok menyecarnya kok ke DRL terus? Emang ada dendam apa sih gitu? Nah, DRL tidak bisa menjawab, silakan aja tanyakan ke dokter Samira. Oke, jadi di sini dokter tegaskan ya. Dia bilang kenapa kok menyerang personal tentang sunat dan lain sebagainya. Di situ dokter jelaskan, jangan lupa DRL, kamulah yang menyerang persona Doktif duluan. Kamu yang mengatakan Doktif diceraikan oleh pasangannya Doktif dikatakan mandul lah, anak buah dari HS lah, dokpen dan bla blanya, kan kamu duluan. Gitu ya. Jadi ayo, kalau kamu tidak menyerang personalnya Doktif, kemarin kamu mulai lagi bilang Doktif apa? Oplas lah apa, Doktif melakukan stem cell yang beneran real. Gitu loh. Dan harusnya istirahat selama 1 bulan. Gitu loh. Ini ngoceh-ngoceh kayak gini sebenarnya udah dinasihatin sama dokter job, jangan. Gitu loh, karena biar cepat. Gitu loh, untuk menghilangkan scar. Oh, hidungnya Doktif semuanya normal, kok nggak ada yang dioperasi gitu loh. Kok bisa kamu bikin lagi giringan lagi? Udah cukup. Udah, kamu fokus ke kasus kamu. Itu sarannya Doktif. Ya, sebentar lagi Doktif kan juga melaporkan atas unggahan dia yang memfitnah Doktif tentang Afrizal, anak buahnya. Ya, Doktif pun melaporkan kamu karena itu jelas fitnah. Fitnah itu keji loh. DRL dan kawan-kawan, geng tikus, SS. Kamu perbaiki, tobat. Gitu. Ya, cuman saya tadi kayaknya menghindar kan, kalian tahu ya, DRL nggak berani menghindar ya. Berarti Doktif mau tanya tadi.
gitu, tentang kemu'alafannya yang benar. Karena kalau sudah soal agama, jangan pernah mempermainkan agama yang Dokter anut ya, itu membangunkan serigala tidur.